Pagi, Pak. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Gimana nih kabar kalian, anak-anak bapak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng? So, gimana kabarnya? Hah? Aduh, ini kenapa nih Wawa telat? Wah, iya kenapa? Kok ditanyain? Oh, siangan. Oke, nggak apa-apa, langsung duduk aja ya. Gimana kabarnya? Baik. Masya Allah. Masya Allah, Pak. Oke, kita bapak absen dulu ya. Oke, Pak. Apa itu, Pak? Canggih. Iya, ini mengatur jam. Oh. Siti Rahma, Hadir. Intan Aliani, Fatia Naswa, mana? Kemana dia? Bolos. Ya udah nanti kalian kabarin lagi ya, jangan bolos lagi gitu. Oke. Terus Dini ada? Oke, saya Hadir. Celestina, Ada. Asri, kemana Asri? Sakit. Pak. Udah kita doakan juga semoga Asri cepat sembuh ya. Amin. Hilal, Bilang ada agak masuk. oh Pak, bolos. Udah nanti bilangin. Medi ada? Rifki? Bolos. Telat, Pak. Kenapa kok bisa telat? Telat, Pak. Kehujanan. Oh, kehujanan. Lain kali bawa sedia payung ya, biar kita tepat waktunya. Najwa ada Najwa? Oke. Fatan Arswida? Siapa sih, Pak? Kenapa sih? Pak siapa, Pak? Enggak. Maaf nih, tulisannya kurang jelek jadi Fatan. Oke, karena sudah kita absen, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kemarin kan kita sudah membahas komponen ekosistem. Nah, komponen ekosistem itu terdapat tumbuhan. Nah, kali ini kita akan membahas yaitu pertumbuhan, tumbuh kembang pada tumbuhan. Iya, nggak apa-apa. Itu berarti kita harus berdoa lagi. Soalnya hujan itu kan berkah pemberian dari Tuhan. Gitu. Amin. Oke, tujuan pembelajaran. Yang pertama itu peserta didik mampu menganalisis perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan melalui pengamatan, ciri-ciri fisik, dan proses biologis yang menyertainya. Yang kedua itu adalah peserta didik mampu menjelaskan faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan serta memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalian pernah nggak sih mengamati tanaman yang tumbuhan di dalam rumah atau lingkungan sekitar? Mengamati. Jadi kalian melihat tanaman di lingkungan sekitar itu. Oh, Pernah nggak? Nah, iya nih terus contohnya. Nah, di sini kan ada tanamannya, ada yang tumbuhnya tinggi, terus ada tumbuhnya pendek kan. Nah, kalian juga mengapa sih ada tanaman yang tumbuhnya cepat sementara ada yang lebih lambat gitu? Nah, coba perhatikan. Menurut kalian, apakah gambar tersebut termasuk pertumbuhan, perkembangan, atau keduanya? Nah, itu dia stickman. Cuma gambar doang jadinya. Iya. Nah, bisa jelasin apakah nih pertumbuhan, perkembangan, atau keduanya? Siapa yang mau jawab? apa ya? Pertumbuhan. Betul. Terus kalau perkembangan? Perkembangan makin. Nah, iya betul. Nah, jadi berdasarkan gambar tersebut, ini merupakan keduanya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, mulai dari, kalau di sebelah kiri itu ada pohon, mulai dari bibit sampai menjadi pohon. Sedangkan kalau sebelah kanan itu dari bayi sampai tua. Nah, dalam dari bibit mencapai pohon itu merupakan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan ini bisa dilihat dari ciri-ciri fisik. Kalau di sini dari bibit dia menjadi tunas terus menjadi pohon gitu. Kalau di sini dari bayi, dia dari bayi terus bisa berjalan hingga menjadi tua. Oh, daunnya Tuh, nah, makin sedang- banyak ya, Pak? Nah, iya betul karena dia
pertumbuhan. Nah, kalau perkembangan itu adalah Ya, nah, Pak, coba gini, Pak. gini nih, kan ngobrol mulu, coba jelasin nih perkembangan apa tadi. Bapak kan belum sempat jelasin, coba perkembangan apa. Nah, makanya jangan ngobrol dulu ya. Perhatiin dulu, Bapak. Oke? Oke. Nah, perkembangan itu adalah proses berkembangnya individual gitu. Seperti jaringan dan lain-lain. Nah, ada fakta unik nih. Kalau kalian lihat jamur kan di rumah nih ada jamur kuping, jamur tiram dan lain-lain kan? Ada Pak di rumah siapa Pak yang ada jamur? Enggak, maksudnya kan ibu-ibu kalian pernah beli tuh jamur-jamur Oh, di ibu-ibu. warteg gitu. Oh, ibu. Iya, iya kan, dia kan dia tumbuhnya kecil-kecil nah, tapi dia maksudnya dia tuh kecil-kecil jamurnya. Ada, iya. Nah, iya betul, di sebelah juga ada. Oh, yang sebelah. Iya, betul. Jamur enoki. Iya, betul juga itu kan kecil-kecil lah. Nah, tapi di Amerika ada jamur Armillaria ostoye yang mencapai berat lebih dari 100 ton dan diperkirakan berumur 2400 tahun. Iya. Jamur raksasa ya Pak? Iya, betul. Lebih lama dari Jamur turun Nabi Masehi Adam, kita Pak. ya. Iya. Betul juga tuh, zaman Nabi Adam juga tuh. Soalnya gede-gede. Nah, fakta unik juga nih, Bapak ada beberapa spesies bambu bisa tumbuh 91 cm per hari. Nah, coba bayangin nih kalian bisa tumbuh secepat 91 cm kan? Nggak bisa kan? Iya, makanya. Betul. Nah, nggak ada namanya di sini yang pendek-pendek ya kalau begitu ya. Nah, jenisnya itu ada bambu muso. Nah, Bapak ingin kalian mencoba mengeksplorasi atau melakukan percobaan atau eksperimen terhadap kecamba dengan 3 perlakuan yang berbeda. Yang pertama itu ada di tempat terang, kedua di tempat teduh, ketiga kecamba di tempat gelap. Nah, untuk ukur pertumbuhan kecamba setiap hari selama 5 hari kemudian didokumentasikan. Nah, kalian boleh coba merecord tutorial videonya. Men-scan QR code yang tersebut. Oh, scan kita ya. Scan, ya. scan. Nah, iya. Pak, madam sini Pak. Oke, scan-nya di situ ya. Oh, Oke. Nah, nanti Bapak minggu depan ingin kalian melakukan percobaan tersebut dan dikumpulkan dalam bentuk laporan. Oh. Oke. Nah, perhatiin nih, bagaimana perbedaan intensitas cahaya mempengaruhi pertumbuhan kecambah. Nah, ada perlakuan A, perlakuan B, dan perlakuan C. Nah, coba kalian bisa sebutkan ya nih, perbedaan intensitas cahayanya apa aja di perlakuan A, B, dan C. Kan kalau A itu ada terang, kalau B itu sedikit cahaya, dan kalau C itu gelap. Apa perbedaan dari gambar tersebut? Warna, Pak. Warna. Nah, iya warnanya. Iya betul. Untuk yang A apa? Tadi warnanya lebih apa? Hijau, betul. Terus tumbuhnya lebih? Tinggi. Iya betul. Nah, kalau untuk yang B warnanya? Kuning, betul. Terus tunasnya belum daunnya belum terbentuk banget. Nah, untuk yang C itu warnanya apa? kuning. Kuning juga ya. Nah, betul. Nah, semakin rendah intensitas cahaya, kecamba mengalami etiolisasi, yaitu warna daun pucat atau kuning. Yang kedua itu batang memajang berlebihan, yang C itu kualitas pertumbuhan menurun. Nah, sebaliknya, cahaya yang cukup memungkinkan fotosintesis berjalan optimal, menghasilkan daun hijau sehat dan pertumbuhan batang yang kuat. Nah, pada perlakuan ini, perlakuan apa yang mengalami etiolisasi? Perlakuan A, B, atau C? Dan C. Iya, C dan B. Oke, betul. Nah, dalam perkecambaan ini ada namanya hormon gibberellin, yaitu hormon yang memicu pertumbuhan pada batang dan memecah dormansi biji. Nah, ada namanya fotoporidisme, yaitu respon tumbuhan selama pencahayaan siang dan malam.
yang merupakan proses pembungaan. Ngantuk. Nah, biar nggak ngantuk, nanti Bapak suruh jelasin ke kalian. Nggak, sebentar doang kok, nanti kita akan ini ice breaking. Nah, berdasarkan Cotyledon, itu terdapat tipe perkecambahan yang pertama tuh ipegial dan hipogial. Kenapa ketawa? Hah? Rama mau jelasin, Rama. Biar Bapak yang duduk situ, Bapak yang ketawa-tawa gitu. Aduh, saya takut. Enggak kan, nama biar jelas gitu kupingnya, biar enak gitu. Nah, berdasarkan Cotyledon ini ada namanya ipegial. Nah, ipegial ini Cotyledon yang berada di atas permukaan. Nah, sedangkan hipogial ini berada di bawah tanah. Nah, tumbuhan juga memiliki kemampuan untuk tetap tumbuh tidak terbatas atau intermediate growth. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya jaringan embrionik yang disebut meristem. Nah, meristem itu adalah jaringan embrionik yang terus sel itu terus membelah. Jadi makanya dia termasuk intermediate growth. Nah, meristem ini terbagi, ada yang di atas tuh, ada tunas apikal terdiri dari meristem apikal. Itu berada di tunas dan di ujung batang. Nah, ini dia bertanggung jawab untuk pertumbuhan ke atas atau membajang. Nah, sedangkan di batang itu ada kambium atau meristem lateral yang terdiri dari kambium vaskuler. Nah, kambium vaskuler itu terdiri dari apa? Nah, betul, silem dan nah, betul, pinter-pinter nih anak Bapak. Nah, selanjutnya ada meristem apikal akar di dekat tudung akar yang berfungsi untuk, coba Dini mau jelasin ini, jangan ngobrol mulu. Oh, ya Patan yang diajakin ngobrol mulu ya. Ya. Nah, meristem apikal akar ini dekat di tudung akar yang berfungsi untuk akar itu terus ke bawah untuk mencari air. Nah, meristem apikal akar ini juga dibantu oleh rambut akar lateral untuk dalam penyerapan air. Nah, siapa yang di sini yang pernah ke kebun teh atau ngeliat iklan teh pucuk di TV kan, ngeliat kebun teh kan? Terio. Ya, iya terio. Teh pucuk ya, terio nggak ada terio. Nah, sebenarnya pohon teh itu iya. Oh iya. Betul, itu kan pohon teh. Oh. Cuma terio berasal dari pohon teh. Terio berasal dari Rio berarti. Bukan dong, berasal dari daun teh. Daun teh. Iya. Nah, sebenarnya pohon teh itu sebetulnya dapat tumbuh tinggi, namun di perkebunan teh hampir tidak ada pohon teh yang tumbuh tinggi. Nah, mengapa itu terjadi? Karena hal itu disebabkan pucuk daun teh itu diambil untuk diproduksi menjadi teh siap seduh. Jadi pohon tehnya udah setinggi 1 meter, diambil pucuknya, tumbuh diambil gitu. Makanya iya betul banget ya saya. Iya. Apa? Namanya pohon apa, Pak? Yang mana? Itu yang Itu namanya adalah pohon, cuman dia bukan pohon teh karena pohon teh kan di sini. Jadi dia emang sengaja ya, Pak, ditaruh situ. Iya. Pak? Buat apa kira-kira, Pak? Hah? Buat apa dia ditaruh situ, Pak? Itu mungkin buat iya Oh, buat hiasan hiasan, ya. pelengkap biar tidak terlalu bosan dengan pohon teh doang. Si bosen berarti ya. Iya. Tadinya ya. Nah, Dapetin pucuk lu. udah belum ketawa ini? Udah, kita lanjut nih. Kalau ketawa dulu kita. Lanjut ya. Lanjut. Nah, kalian pernah nggak sih ngelihat meja yang terbuat dari potongan melintang? Sebuah kayu seperti terlihat pada gambar nih ya. Nah, betul. Nah, sebenarnya kita bisa menghitung berapa usia pohon tersebut. Gitu. Iya. Nah, nanti
pohon ini melintang, di sini tuh di pohon itu ada cincin. Nah, dari cincin tersebut kita dapat menghitung usia dari pohon tersebut. Dari cincin terus nanti kita ukur diameternya dan lain-lain gitu. Nah, bertambahnya besarnya batang pohon merupakan hasil aktivitas dari pertumbuhan sekunder yang terjadi pada pertumbuhan dikotil. Itu berapa usianya? Hah? Kalau untuk ini kan ini karena gambar ya, kita nggak bisa secara relief mengukur cincin batangnya terus jari-jarinya berapa gitu. Kalau yang ini Pak, meja ini Pak yang Nah ini kan bukan potongan melintang, Oh, ini harus kayu yang biasa, bulat ya? iya harus Bulat harus ya? melintang, iya Oh, betul. Nah faktor apa aja sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Nah yang pertama itu ada faktor internal. Iya, faktor internal atau gen. Nah, di sini kan banyak nih macam-macam mangga. Ada mangga harum manis, mangga Indramayu, mangga golek, terus mangga kueni, mangga mana lagi, dan mangga gendong gincu. Itu mana lagi tuh nama buahnya, bukan kita bertanya mana lagi gitu. mangga itu gimana? Mangga. Iya. Enggak, itu kan nama buahnya. Nama buahnya gitu. Nah, faktor yang pertama itu adalah gen. Nah, setiap mangga ini punya gen yang berbeda. Nah, gen ini mempengaruhi bentuk, terus warnanya, wanginya, dan rasanya. Nah, gen juga ini mempengaruhi metabolisme gen tersebut, yaitu seperti pertumbuhan dan perkembangannya. Gitu. Kalau gen halilintar tuh gimana? Nah, itu namanya nama YouTube-nya dia tuh nama gen halilintar, bukan? Oh, nama dong. Iya. Oh iya. Iya, betul. Dia tuh Oh. termotivasi dari gen, namanya gen. Gitu. Iya, betul. Nah, yang kedua itu ada zat pengatur tumbuh atau hormon. Nah, ibu-ibu kalian pernah beli ini nggak? Pernah beli buah mangga yang belum matang atau pisang belum matang. Tetapi ketika di rumah, terus kita diamin beberapa hari, terus buah tersebut mengalami kematangan. Iya, nah ini biar kalau zaman dulu tuh mangganya ditaruh beras tuh di tempat, terus ditutup biar cepat matang gitu. Iya. Nah iya makanya Bapak jelaskin dulu nih. Oke. Sabar dulu. Nah iya betul. Nah buah-buahan itu secara alami mempunyai namanya zat pematangan, yaitu zat etilen, yaitu merupakan gas yang berada di buah. Nah kenapa di tempat tertutup dia itu mengalami percepatan pematangan cepat? Karena gas yang ada lingkungannya itu mempengaruhi buah tersebut. Jadi gas zat etilennya itu mengalami proses yang cepat gitu. Karena dia kan terkumpul nih, tertutup. Nah, gas etilennya terus berkeluar tidak sangat cepat gitu. Jadi pematangan cepat. Sedangkan kalau di luar kita tidak tertutup, dia mengalami pematangan cuma tidak terlalu cepat seperti keadaan kalau kita tertutup gitu. Bisa, betul. Pasir itu bisa. Bisa, betul bisa. Nanti getar dong, taruh di baju bisa. Oke, perhatian lagi. Sampai perhatiin lagi. Oke, yang kedua itu ada faktor eksternal. Nah, yang pertama itu nutrisi. Nah, di sini ada 2 daun pisang yang berbeda. Iya, ini daun pisang. Nah, Kok kayak ini kan ada 2 perbedaan nih. Yang pertama, dia warnanya yang benar pucat. Nah, sedangkan yang kedua hijau banget ya. Nah, betul. Nah, kenapa ini berbeda? Karena untuk daun yang pertama itu kekurangan nutrisi namanya zat besi. Nah, zat besi ini merupakan pembentukan klorofil. Jadinya yang kedua itu menjadi hijau karena nutrisinya tercukupi gitu. Sedangkan yang nomor 1 ini nutrisinya tidak tercukupi, maka dia warnanya pucat. Besi ya Pak? Iya, zat besi atau Fe. Bukan kita siramin besi, bukan. Nah, ada namanya zat besi. Itu. Sampai sini ada yang mau bertanya?
Sebelum kita lanjut, nggak ada. Oke, lanjut. Nah, yang kedua itu ada faktor eksternal cahaya matahari. Nah, iya betul. Enggak, Pak. Enggak, ini kan gambar doang. Terus ini juga hujan nih, nggak silo banget, enak. Nah, yang kedua itu ada cahaya matahari. Nah, cahaya matahari mempunyai manfaat bagi tumbuhan yaitu untuk fotosintesis. Betul, pinter banget. Nah, keberadaan cahaya matahari ini juga memperlambat pertumbuhan pada tanaman. Kenapa? Karena cahaya matahari dapat merusak hormon auksin. Hormon auksin yang berada di ujung batang. Jadi hormon auksin itu berperan penting dalam memicu pemanjangan atau pertumbuhan pada tanaman. Gitu. Nah, selanjutnya ada air dan kelembapan. Nah, air ini bertanggung jawab dalam membentuk sel struktur pada tanaman yang dimana itu mengalami tekanan konstan pada dinding sel atau yang kita bisa sebut tugor. Nah, proses fotosintesis dan transportasi nutrisi ini proses yang memerlukan air. Oke, yang keempat itu ada suhu. Nah, bukan, maksudnya ini suhu derajat Celcius atau suhu yang kita berada di sini nih. Ini dingin kan, kalau di luar hujan juga dingin juga ya. Gitu. Nah, suhu ini dapat dipengaruhi oleh proses seperti fotosintesis, penyerapan air, dan penguapan itu dipengaruhi oleh suhu. Nah, suhu ini juga memicu pertumbuhan dan berkembangnya tanaman. Nah, suhu yang bagus itu adalah suhu yang optimum yang menyesuaikan tanaman itu sendiri. Nah, nah di sini ada yang mau bertanya nggak sebelum kita melanjutkan? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Nah, selanjutnya Bapak ada tugas nih. Nah, anak-anak boleh nih men-scan barcode-nya. Ayo coba scan. Kita scan. Pak, misi Pak ke. Oh iya. Maaf. Kamu nggak sopan sama bapaknya. Misi Bapak kelihatan. Bang ada sinyal. Nah, sebelum kalian mengerjakan, Bapak ada LKPD. Lah, gimana Pak? Jadi gimana Pak? Jadi LKPD dulu. Oh, LKPD Nanti dulu. itu ngerjainnya setelah LKPD gitu. Oke Pak. Nah, Bapak ingin membagi 2 kelompok. Iya Pak, LKPD. Oh, boleh dong. Nah, kan nanti Bapak periksa nilainya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. 5. 5. Jangan. Nanti kan Bapak buat nilai sekarang buat penilaian kamu. Kelompoknya gimana? Wah, ini tujuan yang banyak ya Pak. Iya, betul. Tujuannya banyak sekali. Oh iya, tujuannya banyak lagi. Tujuannya banyak. 10 lagi banget. Ayo baca petunjuknya ya. Baca petunjuknya. Petunjuknya. Suruh ngapain? Apa boleh Pertanyaan. Boleh. Silakan. Toilet. Oh iya. tujuannya banyak. Pak, ini waktunya berapa menit nih Pak? 40 menit. 5 menit. 3 menit, 3 menit. Ayo. Banget. Gampang kok, cuman itu doang. Benar. Oke, Ayo, pertumbuhan coba. pada tumbuhan ditandai dengan bertambahnya. Oh, Iya, benar atau salah? True atau false? Kalau bisa jadi Nggak ada kan, nggak ada pilihan, ada ya benar atau salah. Di situ ada salah. bisa jadi. Truth atau false? enggak sih. Salah kan? Coba, ini gimana ya saya? Ayo patah, jangan main amin dulu.
Oh, padahal nggak hafal mulu, Pak. Panik ya. Pater panik ya betul. Pemanjangan sel lebih berperan dalam menambah tinggi badan. Apa sih? Kata-katanya nggak benar, Pak. Iya ya. Salah. Oh, pembelajaran baru. Ayo, tadi nggak merhatiin. Agak dijelasin sama Bapak. Sudah tadi Bapak jelasin. Tadi kan respon tumbuhan. Tadi kan Bapak jelasin. Oh iya, betul. Etiolasi apa? Oh yang tadi giberelin. Giberelin mah untuk merangsang buah nggak sih? Iya, buah deh. Buah deh apa ya? Apa enggak? Etilen itu Sama kan daun giberelin mah biji nggak sih? Memecah dimensi biji. Tuh. Faktor lingkungan. Percaya dulu tidak salah. mempengaruhi. Kemanjangan dulu. Auksin, ya apikal. Ye. Nama lengkap Ila. Nama kelompok itu nama kelompok. Nama kelompok kita kelompok Ila. Walaupun dia nggak masuk hari ini. Iya. Etiolasi kuning. Kepala cahaya makan. Gue jadi grogi. Padahal niat gue ngejok ya. Baca banget. Biasanya bumerang kayak gitu kayak tadi dulu bumerang. Tiba-tiba tanaman dulu. Sudah? Sudah. Nah, siapa yang mau maju duluan nih? Kelompok 1 atau kelompok 2? Gak ada kelompok Dini ya, ayo maju. Oke. Iya lagi. Kamu ngapain? Ya Allah, gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, gak sopan. Jangan Warahmatullahi dipermain. wabarakatuh. Oke, jadi kita mengerjakan LKPD ini. Terus kita dapatnya tuh yang gini. Di channel-channel sama enggak? Ini kok sama? Jadi satu kelompok aja. Coba nomor 1 apa Iya, kamu? nomor 1 betul. Coba jelasin dulu. Sama. Itu di apa Pertumbuhan pertanyaan pada itu. tumbuhan ditandai dengan bertambahnya Nah. ukuran. Sama enggak? Betul. Betul nggak? Betul. Tuh. Terus apa lagi Din? Baca siapa Din? Kamu baca. Ganti-gantian. Pemanjangan sel lebih berperan dalam menambah tinggi batang tumbuhan dibandingkan pembelahan sel. Nah, Betul nggak? Salah. Kan ini pembelahan sel dia volume, kalau di kita betul jadinya. Iya. Yang benar yang mana, Nah, Pak? nah, kan kelompok 1 dulu jelasin, nanti baru kelompok kalian jelasin. Nanti Bapak yang iya. Yang benar yang berarti mana? bukan, ini bukan koreksi Bukan gitu. koreksi, ya. Nomor 3, Bilang nomor dong, 3. Bapak. Aduh. Perkembangan adalah perubahan kualitatif pada tumbuhan, termasuk pembentukan organ seperti bunga, buah, dan biji. Jadi benar. Betul. Nomor Betul. 3. Ini langsung koreksi aja Pak, betul Nomor betul 4 gitu Pak. itu pertumbuhan primer pada tumbuhan terjadi akibat aktivitas meristem lateral. Ini jawabannya salah. Nah, oke, Terus selanjutnya. sekunder ya. Ya. Terus nomor 5 Hormon auksin berperan dalam merangsang pemanjangan sel terutama pada batang tumbuhan. Betul. Oke. Terus nomor 6. nomor 6 faktor periodisme adalah respon tumbuhan terhadap lama penyinaran cahaya dan malam yang mempengaruhi proses pembungaan. Jawabannya benar. Betul. Nomor 7
Nomor 7, pembentukan lingkaran kambium berkontribusi terhadap pertumbuhan sekunder pada tumbuhan berkayu. Jawabannya benar. Betul. Oke. Sekarang nomor 8, etiologi terjadi ketika tumbuhan terkena sinar matahari berlebihan sehingga daun menjadi lebih hijau tua. Aturan dia warnanya jadi kuning, makanya ini salah. Ya. Nomor 9, IPR berperan dalam memacu pemanjangan batang dan memecah donasi biji. Jawabannya betul. doang. Ya. Terakhir. Lingkungan seperti cahaya, suhu dan ketersediaan air tidak mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Jawabannya salah. Salah. Oke. Pak. Oke. Oplos dulu, kita beri oplos dulu kelompok 1. Oke. Kita kelompok. Oke, boleh duduk kembali. Terima kasih. Untuk kelompok 2, ayo maju. Apakah jawabannya sama dengan kelompok 1? Weh, alarm. Waduh. Berlindung. Ada kebakaran, Pak. Nah, itu jamnya. Oh, jamnya. Istirahat dong, Pak. Nah, ini kita jelasin dulu biar temennya menjelaskan, biar kalian kan tadi sudah menjelaskan. Kita saling menghargai. Menjelaskan. Ramai banget kelompoknya. Iya, udah banget sih. Ayo, jelasin. Iya. Ayo jelasin. Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kami dari kelompok 1 menjelaskan LKPD yang telah kami Ayo di ini isi. Patan, ayo perhatiin Tadi kan temennya. sudah dibacakan oleh Patan Iya. soal-soalnya. Jadi Nanti kita Patan. gimana Pak? Tetap bacain soalnya atau jawabannya aja, Pak? Nah, kelompok kalian yang jawaban yang berbeda sama Patan yang mana nih? Oh, coba lihat Patan tadi Patan. Saya maksudnya, Pak. Mana Patan? Coba Pak. Oke, nomor 1 berarti Nomor 1 apa? benar. Betul. Nomor Ya. 2 Betul. salah. Kita betul. Nah, di kita salah. Jelasin Pak, jelasin Pak. Jelasin deh sekarang gimana deh. Jelasin Pak. Nah, untuk Mau kemana sih, men? untuk jawabannya itu adalah benar, berarti kelompok 1 kurang tepat. Aduh, salah bukannya Pak. Benar. Kenapa benar Pak? Kan ini begitu. Ya kan tadi Bapak sudah jelaskan nih, pembentukan sel lebih berperan dalam menambah tinggi batang tumbuhan dibandingkan pembelahan sel. Nah, Waduh. lanjut lagi. Nomor Tadi 3 Patan apa Patan? Nomor 3 betul. Betul juga. Nomor Ya. 4 Salah. kita betul. Gimana nih Pak? Gitu aja Pak sekarang Pak. Nomor 4 Pak. Kan pertumbuhan primer. iya, jawabannya harusnya pertumbuhan sekunder, bukan primer. Oh. Gitu, jadi salah. Gitu Pak. Iya, Iya, merestem. iya betul. Berarti kita salah lagi Pak. Kurang tepat. Aduh. Nah, oke. Makasih ya Pak. Iya. Oke, Oke, jelasin lanjut. ini. Nomor berapa Patan tadi tepatan? Nomor 5 sekarang. Nomor 5 betul. 6 Betul. betul. 7 Betul. 8 Salah. salah. Iya. 9 Tuh. betul. 10 Salah. salah. Bagus. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Iya, silakan duduk. Masih banyak. Iya. Ini nggak dikumpulin Pak. Oh iya, kumpulin ke depan. Terima kasih. Nah, tadi kalian sudah men-scan kan? Nah, nanti kalian kerjakan di rumah karena waktunya sudah selesai. Nanti kalian kerjakan di rumah ya. Nah, sabar dulu, kan belum Bapak tutup nih, baru Ya. kalian boleh pulang gitu. Nah, ada kos siapa nih mau baca? Rama tadi Pak udah. Oke, Rama, coba. Gak apa Rama. Ya udah Bapak aja yang baca. Acak aja Pak, acak aja Pak, acak Pak. Nah, Bapak ada quotes. Seperti tumbuhan yang tumbuh perlahan dari benih menjadi pohon. Aku pun percaya bahwa setiap proses dalam hidup butuh waktu dan kesabaran. Nah, aku tidak harus cepat,
Yang penting aku terus bertumbuh. Mantap Pak, Bapak paling mantap. Nah, terima kasih. Ini materi yang Bapak berikan. Jangan lupa kalian membaca materi selanjutnya, yaitu pertumbuhan pada hewan. Jangan lupa dibaca ya. Oke, Bapak tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bapak. Terima kasih Pak.